Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Wirananta Husada dengan NIM akhir 124, praktikan penelitian operasional 2 dari kelompok 21. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari penelitian operasional 2 di modul 3 ini tentang perencanaan dan pengendalian kerja. Di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan POM-QM dan RStudio. Di sini soal nomor 1 dari sisi 1, sebuah perusahaan manufaktur sedang merencanakan proyek pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Proyek ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan awal hingga operasional penuh. Manajer proyek ingin mengetahui jalur kritis proyek agar dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Di sini terdapat tabel yang berisi aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu atau predecessor, dan yang terakhir ada durasi. Yang ditanyakan yaitu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Yang selanjutnya adalah hitung total waktu penyelesaian proyeknya. Untuk nomor 2, sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem keamanan siber baru untuk melindungi data pelanggan mereka dari serangan cyber. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Tim proyek ingin mengetahui estimasi waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktunya. Di sini 3 perkiraan waktu itu berarti menggunakan metode PERT. Di sini ada tabel yang berisikan aktivitasnya, deskripsi pekerjaan pendahulunya. Di sini ada 3 perkiraan waktu yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Yang ditanyakan yaitu tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT serta hitung perkiraan waktunya untuk menyelesaikan proyek menggunakan metode PERT. Di sini berarti nomor 1 menyelesaikan dengan metode CPM dan nomor 2 metode PERT. Di sini saya akan menyelesaikan langsung dengan POM-QM. Di sini untuk soal nomor 1 itu kita klik modul, kita klik project management, kita klik new. Karena di sini CPM yang dimana time estimate-nya itu hanya 1, jadi kita single time estimate. Kita namain dulu. Nah, di sini untuk number of activities-nya, karena tadi dari soal itu A sampai J, jadi kita tulis number of activities-nya itu 10. Kita untuk table strukturnya kita tetap immediate predecessor list. Nah, di sini untuk activity-nya itu udah benar, dan untuk activity time-nya dan predecessor itu langsung kita masukkan sesuai dengan soal. Oke, jadi untuk activity time di sini adalah durasi dari pekerjaan tersebut yang dihitung dalam satuan hari. Untuk predecessor itu dari pendahulunya, yaitu menyesuaikan dengan aktivitasnya. Oke, baik, jika sudah memasukkan activity time atau durasinya, kemudian pendahulunya atau predecessor yang menyesuaikan dengan aktivitasnya, langsung saja kita solve. Oke, baik, jadi bisa kita lihat untuk total waktu pengerjaan proyek itu sebesar 124 hari dengan komponen dari CPM-nya itu yaitu adalah early start, early finish, late start, dan late finish. Di sini juga bisa kita lihat jalur kritisnya. Untuk CPM ini adalah
menunjukkan jalur kritis, yang dimana aktivitas mana aja yang nggak bisa dilakukan, yang nggak bisa kita lakukan terlambat, atau harus kita lakukan secara tepat waktu. Nah, di sini aktivitasnya yang harus kita lakukan atau jalur kritis yang harus kita lakukan secara tepat waktu itu adalah aktivitas A, kemudian ke aktivitas B, ke aktivitas D, aktivitas E, ke aktivitas G, ke aktivitas H, ke aktivitas I, dan ke J. Nah, itu jalur kritisnya dengan total waktu pekerjaan proyeknya sebesar 124 hari. Oke, baik, selanjutnya kita melanjutkan ke soal nomor 2 dengan menggunakan metode PERT. Di sini kita klik modul, kita klik manajemen. Karena tadi PERT itu yang ditanyakan yaitu yang diketahui yaitu di mana perkiraan ada 3 perkiraan waktunya, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Jadi kita klik triple time estimate. Di sini kita namain dulu. Di sini untuk number of activities-nya yaitu karena di soal ini nomor 2 itu A sampai L. Jadi totalnya itu ada 12 activities-nya. Untuk table strukturnya tetap masih sama. Kita klik OK saja. Di sini untuk isi dari optimistic, mostly lifetime, dan pessimistic, kemudian predecessor itu bisa kita ikutin dari soal aja sebagai berikut. Oke, baik, langsung kita running saja untuk soal nomor 2. Oke, jadi untuk total waktu pengerjaan proyek itu sebesar 155,33 hari, atau bisa kita bulatkan yaitu sebesar 155 hari. Jadi untuk jalur kritisnya itu kita punya dari F ke G, terus ke I, ke J, ke K, dan ke L. Dari seluruh kegiatan ini adalah kegiatan yang nggak boleh dilakukan secara terlambat atau harus dilakukan secara tepat waktu, supaya waktu pengerjaan proyek ini dilakukan secara optimal. Bisa kita lihat untuk jalur kritisnya dari F ke G, ke I, ke J, ke K, dan ke L. Oke, baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan software RStudio. Di sini saya telah membuat sintaksnya, jadi kita salin saja dari nomor 1. Oke, di sini untuk nomor 1 itu yang pertama kita akan meloading dari library-nya menggunakan sintaks igrep. Kemudian selanjutnya itu mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi atau aktivitas terdahulunya. Untuk aktivitasnya yaitu untuk aktivitas urut dari A sampai aktivitas ke J dengan durasi menyesuaikan pada soal. Dari A itu sebesar berapa hari sampai ke J itu berapa hari. Kemudian untuk dependencies itu kita menggunakan data frame, atau dependensi itu aktivitas pendahulunya. Karena bentuknya ini banyak dan dalam bentuk tabel, maka kita buat dalam bentuk data frame, dalam bentuk listnya juga. Untuk data frame itu dari dependencies atau aktivitas terdahulunya kita menyesuaikan dari sini untuk from. Jadi maksudnya itu dari from itu dari pendahulu ke aktivitas mana gitu. Jadi urus saja misalkan dari pendahulu A ke aktivitas B, pendahulu A ke aktivitas C, dan seterusnya. Kemudian kita membuat grafik dari dependensi aktivitasnya menggunakan sintaks graph from data frame tadi dari dependensiesnya itu sendiri. Kemudian untuk directednya sama dengan true. Kemudian untuk menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya menggunakan sintaks patch yaitu all simple patch.
fungsi dari alt simple patch ini untuk menghilangkan nodes atau titik yang sama dari variabel dependencies dari A ke J. Untuk mode-nya itu out. Selanjutnya yaitu menghitung durasi untuk setiap jalur menggunakan duration, yaitu sintaks Shapley. Sintaks Shapley ini digunakan untuk suatu fungsi pada seluruh jalur yang ada di pad untuk menggunakan suatu fungsi yang ada pada seluruh jalur yang ada pada patch-nya itu sendiri menggunakan some activities duration. Kemudian yaitu menentukan jalur kritis dengan jalur yang durasinya terpanjang menggunakan critical paths names untuk which max durations. Untuk total durationnya yaitu sendiri menggunakan max dari durationnya itu sendiri. Kemudian yaitu menampilkan jalur kritis. Ini edge color. Edge color ini digunakan untuk mewarnai garis dari jalur kritisnya itu sendiri. Jalur yang termasuk critical path ini maka warnanya yaitu akan menjadi merah, dan jika jalur crit path-nya ini tidak sesuai maka warnanya akan menjadi biru. Untuk node color juga sama. Jika pada grafik satu ini termasuk dalam critical path maka jalurnya akan berwarna merah atau nodes-nya akan berwarna merah, dan jika tidak termasuk critical path maka warnanya akan menjadi biru. Kemudian kita akan mendefinisikan plot graph-nya, yaitu dari grafik nomor 1 untuk edge error size-nya yaitu 0,5, edge color-nya itu dari edge color-nya itu sendiri, edge color-nya itu sendiri, untuk vertex color-nya itu dari node colors-nya itu sendiri, untuk vertex size-nya itu 30, untuk vertex label-nya black, dan vertex label set-nya itu 1,5. Untuk judul untuk dari jawaban grafik ini nanti yaitu grafik jalur kritis atau CPM. Selanjutnya gitu kita menampilkan hasil jalur kritis dan total waktu penyelesaiannya. Oke, mari kita running saja. Oke, baik. Maka jawabannya itu untuk jalur kritis proyeknya itu dimulai dari A ke B, D, E, G, H, I, J. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya yaitu sebesar 124 hari. Jadi untuk jawaban dari POM-QM ini sendiri itu sama ya. Dari A, B, D, E, G, H, I, J itu A, B, D, E, G, H, I, J sama. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya itu sebesar 124 hari. Oke, baik. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Kita langsung salin saja di sini. Oke. Nomor 2 ini kita akan menyelesaikan persoalan menggunakan metode PERT. Yang pertama itu kita menentukan data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PERT. Karena di PERT ini kita menggunakan 3 perkiraan waktu yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Kita mendefinisikan aktivitasnya menggunakan data frame. Karena datanya itu dalam bentuk banyak dan dalam bentuk tabel yang kita buat dalam bentuk data frame beserta list-listnya, yaitu aktivitas urut dari A sampai ke L. Untuk optimis itu sesuai dengan waktunya, paling mungkin, dan pesimis disesuaikan pada soal. Kemudian itu yaitu menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, yaitu menggunakan sintaks activities, yaitu menggunakan rumus activities optimis ditambah 4 dikali aktivitas yang paling mungkinnya ditambah aktivitas pesimisnya dibagi dengan 6 untuk hasil dari
ekspektasi menggunakan rumus PERT. Kemudian yaitu mendefinisikan hubungan antar aktivitas atau age. Age itu mendefinisikan aktivitas pendahulunya, aktivitas pendahulu dari metode PERT ini. Jadi data frame itu menyesuaikan saja dari misalkan data pendahulu A ke B, B ke C. Untuk membuat grafik proyek ini kita membuat grafik dari nomor 2 ini menggunakan sintaks yaitu graph from data frame, yaitu mendefinisikan data frame dari aktivitas yang ada pada proyek tersebut. Kemudian untuk directorsnya sama dengan true. Selanjutnya yaitu menentukan semua jalur dari awal ke akhirnya menggunakan all simple paths, yaitu fungsinya all simple paths itu untuk menghilangkan nodes yang double dari grafik nomor 2 ini. Ini dari A menuju ke L dari jumlah aktivitasnya tadi. Untuk modenya yaitu out. Selanjutnya yaitu menghitung durasi untuk setiap jalur menggunakan duration yaitu Shapley. Kemudian yaitu menentukan jalur kritis yaitu jalur dengan durasi terpanjang menggunakan critical path dan total durasinya yaitu max duration. Kemudian menampilkan jalur kritisnya menggunakan edge color dan node color. Sama seperti nomor 1 tadi, jika termasuk dalam critical path, maka warnanya akan merah. Dan jika tidak sesuai dengan critical path, maka warnanya akan menjadi biru. Untuk edge color dan node colors sama saja. Kemudian yaitu membuat plot grafnya, yaitu untuk pada grafik nomor 2 itu edge arrow size itu 0,5. Maaf karena tadi terkendala limit. Kemudian kita membuat plot grafnya dengan vertex size sama dengan 30, vertex color sama dengan node color. Untuk vertex table colornya itu berwarna hitam dan vertex label size yaitu 1,5. Untuk nama grafik dari jawaban nomor 2 ini nanti grafik jalur kritis PERT. Kemudian yaitu menampilkan hasil untuk jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan total waktu penyelesaiannya dalam waktu hari. Baik, langsung kita running saja. Oke, baik. Jadi jawaban untuk jalur kritis proyek menggunakan metode PERT itu berada pada jalur A ke B, C, E, F, G, I, J, K, dan L. Untuk jawabannya pada nomor 2 ini yaitu sama. Untuk activity time-nya yaitu 155 hari. Untuk chart-nya yaitu di sini sama, tapi dimulainya yaitu pada nomor 2 di POMKM ini dimulai dari FG IJKL. Itu sama saja, FG IJKL. Jadi untuk penyelesaian nomor 1 dan nomor 2 itu sama, yaitu nomor 1 itu jalur kritisnya yaitu ABD EG HIJ dengan total waktu penyelesaian sebesar 124 hari. Dan nomor 2 itu untuk jalur kritis menggunakan metode PERT yaitu ABCEFGIJKL dengan total waktu penyelesaian proyeknya itu sebesar 155,33 hari atau bisa kita bulatkan yaitu 155 hari. Jadi jawaban dari RStudio dan POMKIM itu sama. Mungkin cukup sekian jawaban dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.